Jadi teman-teman yang perlu teman-teman garis bawahi adalah terkait pemilihan ya. Jadi ketika misal ada 2 pompa nih gitu ya. Pasti kan kita pertanyaan selanjutnya adalah dia perlu disusun seri atau paralel nih gitu ya. Nah ini sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman maunya apa? Yang pertama, teman-teman mau meningkatkan laju alir atau kapasitas, atau teman-teman mau meningkatkan dari sisi tekanan atau headnya gitu yang dicapai. Ketika teman-teman ingin meningkatkan kapasitas atau laju alirnya, range-nya atau jelajahnya, maka teman-teman memilih untuk menyusun pompa tersebut secara paralel tentu ya. Itu kesimpulan yang bisa teman-teman ambil gitu. Sedangkan penyusunan pompa tersebut secara seri itu nanti berpengaruhnya adalah untuk menaikkan head yang dapat dicapai oleh pompa tersebut, gitu ya. Jadi ini sebenarnya case-nya sama sih, baik untuk pompa maupun untuk jenis apa namanya kompresor, gitu ya, baik untuk fluida compressible maupun incompressible. Jadi nanti di kompresor pun kita akan apa namanya? Mungkin kalau teman-teman udah buka ya gitu. Jadi di kompresor nanti kita akan membahas terkait itu juga gitu. Cuma case-nya untuk kompresor kita inginnya menaikkan tekanan gitu sehingga nanti di ending gitu kita akan menyusunnya secara seri gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah galau bingung gitu ya ketika nanti dihadapkan dengan kasus itu gitu ya, penyusunan pompa yang multi stage atau kompresor multi stage gitu ya. Suara saya masuk kan ya? Masuk, Bu. Oke, kalau agak putus-putus interupsi aja ya gitu. Jadi itu sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian inginnya apa? Menaikkan laju alir atau menaikkan secara tekanan atau head-nya yang ingin dicapai gitu ya. Oke, saya coba izin share screen berkaitan dengan ini ya. Nah ini adalah kompresor pompa yang saya susun secara paralel ya. Kita buktikan tadi Yusril bilang dia kapasitas atau laju alir maksimumnya bisa sampai 41 ya, 42 udah mulai negatif ya Yusril ya. Iya Bu, 42 udah negatif. Oke, coba kita lihat ya di sini ya. Oke, kita yang pertama buka pompanya, kemudian kita buka juga laju alirnya di sini, biar langsung terlihat semua. Ini kelihatan di layar ya, teman-teman? Terlihat, Bu. Oke, baik. Dan yang terakhir kita buka throttling valve-nya yang akan menunjukkan dia efisiensinya. Efisiensi. Maksud saya, naikkan langsung aja ke 40 ya. Udah peran belum ya? Udah ya? Oke, kelihatan ya, dia sebenarnya masih ada margin ya, dia masih bisa bekerja gitu ya. Dan valve-nya ini masih ada margin juga, delta P-nya masih 0,3 gitu ya. Coba kita naikkan jadi 41. Oke, dia udah 0,15 ya di sini valve-nya. Dan secara kurva performansi dia masih dalam garis operasinya gitu ya, atau kurva operasinya, performansinya. Nah, kita naikkan jadi 42. Secara kurva performansi dia masih bisa sebenarnya, masih bisa handle. Tapi secara valve dia udah negatif pressure drop-nya. Artinya, dia sudah tidak bisa lagi untuk diset keluar dari valve-nya ini adalah 3 bar. Sudah tidak mampu gitu ya. Sehingga betul tadi ya kesimpulan dari Yusril, sebenarnya kalau saya mau variasikan di 41,5 dia masih bisa. Jadi sebenarnya maksimumnya ya di angka 41,5 ini gitu. Dia bisa handle laju alir maksimumnya. Gitu ya. Jadi di sini terbukti bahwa penyusunan pompa secara paralel ini bisa memiliki kapasitas atau laju alir yang lebih maksimal daripada yang penyusunan secara seri gitu ya.